Miskin kompetensi mengakibatkan lembaga yang harusnya terlihat keren dan wah jadi lembaga sekelas ruang admin lembaga bimbingan belajar saja. Bayangkan ada 282 data dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah terkunci semua. 44 layanan dari instansi pemerintah lumpuh akibat serangan ransomware. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the Sejak diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Jokowi pada tahun lalu, saya sejujurnya tak setuju jika Budi Ari menjadi bagian dari kabinet Jokowi. Padahal saya juga salah satu relawan Jokowi, kita sama-sama mendukung Jokowi kala itu. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kompetensi, latar belakang, dan kapabilitas yang tak sesuai dengan bidang dan rekam jejaknya. Pengangkatan Budi Ari sebagai Menkominfo juga mengagetkan banyak pihak. Apa iya dia paham bidang pekerjaan, komunikasi, dan informatika? Dari latar belakang pendidikan, Budi Ari adalah lulusan ilmu sosial dan politik. Rekam jejak karirnya pun sangat jauh dengan bidang informatika dan teknologi informasi. Ia hanya banyak berkecimpung di dunia jurnalistik, aktivis, dan menjadi ketua relawan Projo. Padahal, namanya besar sebagai politisi dalam dunia kerelawanan yang mengekor kepada nama Jokowi sejak tahun 2013 yang lalu. Tapi semua orang paham jika pengangkatan Budi Ari sebagai Menkominfo adalah hadiah Jokowi kepada relawan terdekatnya yang paling loyal. Apalagi Menkominfo sebelumnya Joni Plate ditangkap oleh KPK akibat korupsi BTS 8 triliun. Dalam catatan saya, baik Joni Plate maupun Budi Ari, dua-duanya tak berkompeten di bidang dunia komunikasi dan informatika. Apalagi komunikasi personal kedua tokoh ini bisa dikatakan buruk dan karakternya keras. Dan mereka ini mudah terpancing emosi. Benar saja, Jokowi memanen hasil orang dalamnya sekarang. Semua hanya asal Bapak senang. Nyatanya, kita sangat kelabakan begitu pusat data nasional diretas dalam bentuk ransomware. Parahnya, Budi Ari bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional, Hinsa Siburian mengakui kita tidak punya backup data untuk mengantisipasi serangan siber. Bagaimana bisa sebuah negara sebesar Indonesia tidak memiliki backup data? Nenek saya saja punya backup foto di Google Drive. Rasanya mustahil sebuah negara tidak punya backup data. Maka, benar kata Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid. Ini bukan soal tata kelola lagi, tapi ini udah soal kebodohan. Miskin kompetensi mengakibatkan lembaga yang harusnya terlihat keren dan wah jadi lembaga sekelas ruang admin lembaga bimbingan belajar saja. Bayangkan ada 282 data dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah terkunci semua. 44 layanan dari instansi pemerintah lumpuh akibat serangan ransomware. Salah satu di antaranya adalah layanan imigrasi. Antrean panjang membludak di antara bandara dan layanan imigrasi karena data tak bisa diakses dan tidak punya backup. Tidak hanya itu, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan Kartu Indonesia Pintar juga terganggu karena pusat data nasional yang dikelola oleh Kominfo tidak bisa diakses lagi. Bahkan khusus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, 47 layanan tak bisa diakses sama sekali. Padahal, Budi Ari sudah dibekali dengan anggaran yang cukup fantastis, 14,84 triliun dari APBN 2024. Itu pun Budi Ari meminta tambahan pagu anggaran 5,25 triliun. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga belum lama memberikan anggaran tambahan khusus perlindungan data nasional sebesar 700 miliar rupiah. Tapi sayangnya program prioritasnya tidak ada satupun soal urusan perlindungan data nasional. Budi Ari hanya fokus pada penguatan daya saing, infrastruktur, konektivitas, IKN, dan pemilu 2024. Wajar saja urusan serangan siber jadi kelabakan karena perlindungan pusat data nasional tidak diikutkan dalam program prioritas Kominfo 2024. Budi Ari lebih banyak mengurusi cawe-cawe politik Jokowi dibanding mengurusi bidangnya sendiri. Yang paling saya sesalkan juga adalah palaparing yang mulai terlupakan baik oleh Jokowi dan menteri-menterinya.
Padahal Palapa Ring yang sudah tersambung pada tahun 2019 oleh Menkominfo sebelumnya, Rudiantara, anggarannya sangat besar, lebih dari 5 triliun. Lalu, jika pembangunan BTS itu tidak dilanjutkan, ini artinya akan muncul candi hambalang baru berupa kabel fiber optik di lautan Indonesia. Tapi Budi Ari sepertinya lebih tertarik dengan Starlink milik Elon Musk. Padahal nilai investasi Starlink hanya 23 miliar per tahun dengan estimasi untung triliunan rupiah masuk ke kantong Elon Musk. Kalau begitu, kenapa bukan pembangunan tower BTS aja yang dilanjutkan agar keuntungan dan nama Telkom berdaulat di bumi Indonesia? Juga soal judi online yang terkesan lambat penanganannya. Budi Ari malah meminta agar akses internet Kamboja dan Filipina diputus. Ini sebenarnya agak lucu. Bagaimana bisa memutus akses internet negara lain? Bukannya masing-masing negara itu punya kedaulatan. Maka setiap apapun masalahnya, ingat saja ke latar belakangnya. Dia adalah politisi, bukan praktisi yang profesional di bidang komunikasi dan informatika. Budi Ari memang didesain untuk mengurusi urusan politik Jokowi ketimbang urusan data dan keamanan negara. Maka tak heran jika tahun 2024 ini Budi Ari lebih banyak bicara soal politik, Gibran, pilkada, dan kampanye karena sejak dulu loyalitas kepada Jokowi selalu totalitas tanpa batas. Rasanya program Satu Data Indonesia akan kembali mangkrak dan tidak akan terwujud jika menteri-menterinya tidak profesional seperti ini. Padahal negara-negara di dunia sedang berlomba untuk saling mendirikan pusat data, termasuk perlindungan datanya agar aman dari serangan cyber dan ransomware. Ini jadi warning bagi kita, jika Indonesia gagal dan sudah kalah bertarung dalam urusan perang cyber, negara-negara lain bisa tertawa dan meremehkan kedaulatan cyber kita hanya karena petinggi-petingginya tidak paham apa yang sedang mereka kerjakan. Tidak ada wajah optimis di antara menteri-menteri dan kepala badan yang mengurusi pertahanan cyber negara ini. Karena dulu selalu menganggap sepele terhadap urusan ini. Kita lebih banyak fokus ke pertahanan fisik, pembelian alutsista, beli pesawat tempur, tetapi lupa soal pertahanan cyber dan perlindungan data nasional. Kalau saja para anggota kabinet sekarang punya rasa malu dan tanggung jawab yang tinggi, harusnya menteri yang nggak bisa bekerja memilih mundur saja daripada terus ongkang kaki di kursi menteri. Belajarlah kepada menteri-menteri dari negara Cina, Australia, Korea Selatan, dan Prancis yang mundur karena merasa bersalah dan tak bisa mengatasi sebuah masalah. Bahkan Menteri Pertahanan Korea Utara pernah dieksekusi mati oleh Kim Jong-un hanya karena tertidur saat rapat. Mungkin juga perlu ketegasan seorang Jokowi untuk menegur dan memecat menteri-menterinya agar kita memiliki menteri dengan kompetensi yang relevan di bidangnya. Tapi apa Jokowi berani? Apalagi mengingat sisa pemerintahannya yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Tak ada lagi rasa hormat bagi seorang menteri yang mengatakan pasrah ketika lembaga negara kita sedang diserang, apalagi ribuan rakyat sudah menuntut agar mundur lewat petisi. Berlegowo dan berbesar hati itu memang berat, apalagi budaya politisi belakangan ini sudah kehilangan urat malunya. Mereka yang tidak becus untuk kerja, malah kita yang menanggung malu dan ikut dituntut untuk bertanggung jawab. Budi Ari, mundurlah, istirahatlah atau berdiri saja di jarum politik dan akuilah jika Anda memang gagal mengurusi komunikasi dan informatika Republik Indonesia yang sangat memprihatinkan ini. Masih banyak kok anak-anak bangsa ini yang jauh lebih berkompeten dari Anda. Percayalah, Anda akan lebih terhormat jika Anda memilih mundur saat ini. Saya John Sitorus, Insight.